Selamat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, saya Kevin Panjaitan. Izin ingin mempresentasikan hasil metode metode Simpson untuk mencari integral dalam sistem persamaan nonlinear. Oke, langsung saja saya share screen. Oke, di sini diberikan suatu integral dari batas bawah 1 dan 4 dari fungsi 2x kuadrat dikurang 4 per x tambah 4 dikurang cos x tambah 4. Pertama-tama untuk seperti dengan formula metode numerik dengan metode Simpsonnya, yaitu integral dari A sampai B fx dx, yaitu sepertiga H F0 ditambah 4 sigma I ganjil di FI ditambah 2 dikali sigma I genap ditambah Fn. Pertama-tama kita menentukan A-nya berapa. Yang kita tahu di mana A itu di sini sama dengan 1, B-nya itu sama dengan 4, ya. Dan juga saya mau hampirannya itu atau H itu misalnya 0,1 atau 0,1. Di sini kita bebas menggunakan hampirannya. Dan untuk jumlah iterasinya itu sama dengan batas atas dikurangi batas bawah dibagi dengan A. Dan batas atasnya kita kurung supaya dia melakukan pengurangan dulu baru membagi. Oke, maka akan dilakukan 30 iterasi. Terus kita buat I iterasinya dan X, batas X-nya Fx koefisien dari untuk menentukan kalau dia, dan Fx dikali koefisien. Setelah itu kita buat karena iterasi sampai 30, kita buat 1 sampai 30 iterasi. Oke, setelah itu untuk X-nya yaitu untuk melakukan plot ke X-nya, di mana untuk X-nya itu kita misalkan 1 untuk X pertama. Mohon maaf, ini dimulai dari 0. Dimulai dari 0. Karena kita mulainya dari X sama dari mulai titik 0,0 ya. Jadi kita mulai dari 0,0 dan kita buat sampai ke 30. Oke. Dan kita mulai untuk iterasi 0, iterasi itu yaitu X-nya sama dengan 1. Dan untuk selanjutnya ialah iterasi 1 ini ditambah dengan H. H itu 0,1. Karena kita akan melakukan selanjutnya, kita kasih dolar untuk dia mengunci barisnya. Mengunci kolomnya. Kita tarik. Oke. Setelah ini kita dapatkan sampai batas akhirnya ini sama dengan 4. Maka benarlah kita melakukan iterasi dari 1 ini batas bawahnya sampai ke 4. Terus fx-nya ini berasal dari fungsi yang kita mau integralkan, maka ini sama dengan 2 dikali x ini dikuadratkan dikurang 4 dibagi X tersebut ditambah 4, ya,
terus dikurang cos X tersebut ditambah 4 kurung. Oke, maka kita dapatkan ini. Maka untuk melakukan X sama dengan 1,1 sama saja, jadi kita tinggal drag ke bawah. Oke. Selanjutnya, untuk menentukan koefisien, seperti formula tersebut, jika dia I-nya ganjil, kita koefisiennya 4, jika I-nya genap, koefisiennya 2. Dan Fn dan F0 itu koefisiennya 1. Maka kita buat sini 1, dan Fn, F terakhirnya itu 1 juga. Maka untuk ganjil kita buat 4, genap kita buat 2. Karena untuk memudahkan kita memakai logika modulo. Jadi jika kita menggunakan if, jika ini merupakan modulo dari mohon maaf, if mod pakai modulo, jika ini merupakan modulo dari 2, maka kita perintahkan untuk input ke 4. Jika tidak, jika dia modulo 2, kita input ke 2. Itu. Ini kita buat tutup kurung. Jadi jika A19 ini yaitu 3 ini merupakan modulo 2, maka kita print 4. Jika tidak, kita print 2. Maka dia akan ganjil, dia print 4. Seperti itu juga selanjutnya. Terus maka kita drag aja ke bawah untuk memudahkan kita mau menentukan koefisien tersebut. Oke. Karena koefisiennya sudah kita tentukan, terus fx itu merupakan nilai fungsi tersebut dikali dengan koefisiennya. Seperti ini, F0 itu 1 koefisiennya, 4 dikali koefisien Fi, dan Fi ini berasal dari fx ini. Jadi kita tinggal kalikan saja koefisien ini dikali, mohon maaf, fungsi fx atau Fi, kita kali dengan koefisiennya. Dan kita tarik ke bawah. Oke. Setelah itu, untuk menentukan integralnya, karena mohon maaf, untuk menentukan totalnya, kita tentukan sama dengan sum. Sum itu ada sigma dari semua total fx dikali koefisien tersebut. Ini kita totalkan, maka didapatkan 1145,15,106. Dan untuk hampiran itu ialah integralnya, yaitu dari formula tadi, di mana 1/3H dikali dengan jumlah F0 ditambah 4 sigma I ganjil, dan seterusnya. Ini berasal dari penjumlahan total kita tadi. Maka ini sama dengan buka kurung, hampirannya kita misalkan tadi 0,1 dibagi dengan 3, terus kita kalikan dengan total yang tadi. Maka didapatkan total hampirannya 38,1717019. Kita kasih contoh selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kita
Kasih contoh lagi seperti biasa A-nya tadi. Ini kita copy aja. Tapi kita sini kita ganti hampiran keduanya itu 0,1. Maka untuk iterasinya kita membuat sampai ke 300. Maka kita mulai dari 0 sampai kita tarik sampai ke 300. Kemudian oke, setelah itu setelah sampai 300, ini kita misalkan iterasinya, dan ini kita X, ini fx-nya seperti tadi, dan ini koefisiennya, ini koefisien dikali dengan fx-nya, lebih. Maka kita awal dari karena batas bawahnya 1, maka kita buat X-nya sama dengan 1. Maka untuk selanjutnya ini 1 kita tambahkan dengan A-nya, yaitu 0,01. Dan kita kunci dengan tanda $. Oke, maka akan kita tarik ke bawah. Maka nanti didapatkan ke iterasi ke 300, X-nya itu sama dengan 4. Kemudian oke, betul sama dengan 4. Setelah itu sama seperti tadi, kita tentukan fx-nya, yaitu sama dengan kita copy aja formula ini, formula dari fx ini ke sini untuk memudahkan kita, karena nilai efeknya sama, yaitu 2 dikali x kuadrat dikurang 4 dibagi x ditambah 4, yaitu x-nya sama dengan 1 tambah 4 dikurangi cos x ditambah 4. Maka untuk koefisiennya sama, untuk koefisien F0-nya 1 dan koefisien Fn atau F iterasi terakhir itu sama dengan 1. Dan untuk fx-nya kita drag aja ke bawah sama seperti fungsi yang kita cari. Kelebihan. Oke. Selanjutnya seperti biasa untuk menentukan koefisien kita pakai modulo. Itu sama dengan jika fungsi ini modulo 2, maka kita perintahkan komputer untuk membuat print 4. Jika dia tidak berarti jika dia koefisien ini berarti bisa dibagi 2, yaitu kita print 2. Mohon maaf, harusnya ini 4, maaf. Terbalik ya. Kita print 2, ini kita print 4. Oke, jadi di koefisien ganjil 4 dan koefisien genapnya kita kalau drag ke bawah apakah dia 2? Ya benar, koefisien genapnya 2. Seperti formula tadi. Koefisien ganjilnya 4, koefisien genapnya 2. Maka kita drag ke bawah juga. Sampai ke iterasi 299. Karena iterasi selanjutnya dia koefisiennya 1. Oke. Selanjutnya
kita kalikan koefisien itu dengan fx. Fx kita kalikan dengan koefisiennya. Oke, maka kita drag lagi ke bawah. Oh, kelebihan, mohon maaf. Oke, setelah itu kita totalkan. Kita total ini sama dengan sum dari yang kita kalikan tadi, fx dikali koefisiennya. Seperti sebelumnya tadi, iterasi sebelumnya. Jadi kita drag aja ini, kita sum, jumlahkan semua. Oke, dan kita tutup kurung. Maka didapatkan totalnya sekian. Dan hampiran dari integral tersebut, yaitu sama dengan yang tadi. Hampirannya kan tadi langsung saja ya kita buat hampirannya itu 0,01 dibagi dengan 3 ya. Kita kalikan dengan totalnya. Maka didapatkan hampiran atau integralnya itu 38,171703. Oke, selanjutnya kita menggunakan eksaknya. Di sini saya langsung mencari nilai integralnya secara manual, di mana didapatkan 2/3 X pangkat 3, yaitu integral 2X kuadrat, dikurangi 4 ln X tambah 4 dikurangi sin X tambah 4. Maka kita langsung aja input, karena syarat integral itu ini, yaitu batas atas dikurangi batas bawahnya. Maka kita cari dulu batas atasnya, yaitu kita input jika X-nya sama dengan 4. Maka kita input saja 4 ini, mohon maaf, maksudnya sama dengan 2/3 dikali dengan ini dipangkatkan 3 dikurangi 4 dikali ln dari ditambah 4 ya, tutup kurung, dikurangi sin dari 4 ini ditambah 4. Maka didapatkan 33,3595. Begitu juga selanjutnya. Kita drag aja ke bawah. Oke. Untuk nilai integralnya, ya itu sama dengan batas atas ya ini dikurangi dengan batas bawah yang ini, yaitu 38,1717. Maka dengan metode Newton-Raphson, semakin kecil nilai hampirannya, maka dia akan mendekati nilai solusi eksaknya, yaitu ini kita menggunakan 0,01, yaitu nilai total integral hampirannya. Integral hampirannya yaitu 38,1717. Dan juga nilai integral eksaknya 38,1717 dan hampir mendekati. Dan untuk 0,01 tetap mendekati, tapi dia tidak mendekati secara signifikan. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan C++ untuk mencari metode Simpson tersebut. Pertama kita buat include, kita ambil library dari IOStream. Terus kita ngambil library dari itu C++, yaitu CMath, untuk memudahkan kita menggunakan simbol matematika. Terus kita buat bodinya integer main, di mana kita buat bodinya dulu di return 0. Oke. Terus
kita akan membutuhkan definisi fungsi. Di sini saya menggunakan pertama di sini kita definisikan fungsi yang akan kita cari ya. Definisi fungsi yang tadi, di mana kita definisikan fungsinya, kita pakai define dari fx tersebut, kita definisikan, maaf, yaitu 2x kuadrat ya, 2x dikali x, kan 2x dikali x yaitu 2x kuadrat ya, terus dikurangi dengan 4 dibagi x ditambah 4. Setelah itu kita kurangi soal tersebut, yaitu cos ditambah x ditambah 4. Oh, mohon maaf, kita sepertinya menggunakan using namespace std untuk kita supaya kita tidak menggunakan std untuk mendefine string ataupun integer. Terus dimana kita tahu bahwa kita definisikan lagi kembali untuk fungsi tersebut, yaitu float, karena batas atas batas bawah merupakan struktur data float. Itu kita buat batas bawah, kita definisikan dulu fungsinya, batas atas, terus integrasinya, yaitu integrasinya itu dia harus sama dengan 0,0 karena kita mulai dari 0 ya. Terus langkah iterasi, langkah di sini saya menggunakan float juga. Nah sih langkah bisa juga kita menggunakan integer, tapi lebih baik float aja. Terus iterasi dan H itu hampirannya. Terus integer yaitu I ini merupakan fungsi dari C++, yaitu untuk melanjutkan iterasi selanjutnya. Dan kita menggunakan subinterval. Oke. Terus kita menggunakan sistem inputnya. Di sini saya menggunakan cout. Kita buat user masukkan batas bawahnya. Terus kita menggunakan sin untuk menginput ke batas bawahnya, itu batas bawah. Sama juga cout, kita buat user juga masukkan batas atasnya, dan kita sinkan ke nilai batas atas. Terus kita input juga usernya cout untuk user memasukkan nilai hampirannya dan nilai H, dan kita sin juga untuk masuk ke H. Jadi C++ ngomong masukkan batas atasnya, maka sin user ini nanti akan memasukkan batas atasnya ke float, tipe data float, dan batas bawah, mohon maaf, dan batas atasnya juga seperti itu juga, dan H juga seperti itu. Selanjutnya kita melakukan perhitungan subinterval ya. Di sini karena kita tahu kan sebelum di Excel perhitungan subinterval, melakukan perhitungan subinterval. Oke. Mana kita tahu subinterval kita samakan dengan datanya. Subinterval tersebut ini didapatkan dari yang tadi kita lakukan di Excel, itu batas atas dikurangi dengan batas bawah ya,
terus kita bagikan dia dengan H. Jadi kita untuk melakukan mencari subinterval tersebut. Selanjutnya untuk menemukan iterasi selanjutnya, kita menggunakan langkah selanjutnya, kita simbolkan dengan variabelnya langkah, yaitu sama dengan langkah tersebut kan kita bagikan batas atas dibagi dengan batas bawah, yang kita lakukan seperti Excel tadi, batas atas dikurangi dengan batas bawahnya untuk menentukan langkah, yaitu nilai X-nya. Jadi batas atas dikurangi dengan batas bawah, sama juga seperti subinterval tersebut, tapi subinterval ini untuk menentukan I-nya. Jadi I-nya itu tadi kalau kita misalkan 0,1 yaitu I-nya 30 dan X ini yaitu langkahnya. Jadi kita mulai kan dari satu dari soal tersebut. Jadi langkahnya nanti dimulai dari satu. Oke, batas atas dikurangi dengan batas bawah dibagi dengan subinterval tersebut. Jadi ketika I-nya itu kita melakukan iterasi, maka X-nya itu nanti I-nya itu keempat gitu. Sebagaimana juga kita lakukan iterasinya itu jika hampirannya 0,01, maka di iterasi 300 itu nilai X-nya itu sama dengan 4. Jadi kita perintahkan C++ seperti itu. Oke, selanjutnya kita melakukan integrasi nilai, di mana lakukan sebuah integrasinya, di mana integrasi tadi ya, integral atau integrasi Simpson tadi, integrasi tadi yang kita lakukan yaitu di mana fungsi batas atas ya. Jadi kalau di Excel kan kita lakukan fungsi, jadi kita membalikkan fungsi yang kita definisikan tadi. Jadi dari batas atas sampai batas bawah itu kita jumlahkan semua. Jadi, mohon maaf, dari batas bawah ke fungsi ke batas atas dari yang kita lakukan langkah tersebut. Jadi seperti di Excel tadi, seperti ini. Yang ini mohon maaf. Jadi kita melakukan, ini X-nya tadi. Jadi fungsi ini dari batas atas, jadi ini batas, mohon maaf, batas bawah ke batas atasnya. Kita melakukan fungsinya. Sama juga seperti C++. Jadi kita tambah aja batas atas ditambah batas bawahnya gitu. Batas atas. Jadi C++ akan mengembalikan ke fungsi ke yang kita definisikan tadi. Terus setelah itu kita melakukan lagi suatu operator logika ya. Operator logika menggunakan apa ya bagusnya? Kita menggunakan for aja, for untuk misalnya I-nya kita mulai dari 1 dan I-nya itu kecil sama dengan subinterval. Jadi jika I-nya itu kecil sama dengan subinterval tersebut, maka interval dikurangi 1, maka lakukan iterasi selanjutnya I++. Itu kurung, maka kita buat bodinya, maka iterasi tersebut kita buat tadi, iterasi tersebut sama dengan batas bawah ditambah I dikali
langkah. Oke, selanjutnya kita akan menentukan if juga di dalam sini. Kan tadi kita tahu bahwa metode Simpson untuk FP-nya ganjil kita menggunakan koefisien 4 dan untuk FP-nya genap kita menggunakan koefisien 2. Jadi kita melakukan if juga jika I-nya itu hasil dari integrasinya itu atau iterasinya itu modulo 2, modulo itu dalam X C++ yaitu persen, ini sama dengan 0. Jadi jika I bisa dibagi 2, artinya atau modulo 2, maka kita buat body di sini, maka integrasi tersebut ini sama dengan integrasi tadi ditambah 2 karena jika dia genap jadi kita kalikan koefisiennya 2 gitu. 2 dikali F iterasi fungsi tadi yang kita ini batas 1 dikali angka tersebut. Nah, iterasi. Oke. Setelah itu apakah selanjutnya kita mungkin pakai else ya. Mungkin pakai else saja lebih baik ya. Kita menggunakan else kita buat body. Jika tidak integrasi itu ya. Integrasi itu ini sama dengan jika dia ganjil lah, integrasi itu integrasi ditambah kita kalikan dengan 4 ya. Kalau dia ganjil dikali dengan fungsi ke iterasi tersebut. Jadi dia mengalikkan ke fungsi iterasi tersebut, yaitu fungsi yang kita definisikan tadi. Oke. Selanjutnya kita tutup dengan itu, maka untuk melakukan integrasi keseluruhan ya, integrasi atau hampiran integrasinya ini sama dengan integrasi keseluruhan tadi ya, kita kalikan dengan langkah bagi 3. Dan untuk cout-nya kita menggunakan cout untuk melakukan cout mungkin di inline dulu supaya dia ke bawah. Nilai hasil integrasinya yaitu sama dengan kita siapkan integrasinya dan kita inline. Oke. Ada yang error ya. Integrasi. Oh ini salah. Integrasi sama dengan integrasi sama dengan utama batas bawah. Oke, apalagi misalnya ya. Oke, kita coba run terminal. Kita coba run C++ .cpp -ol. Loh, mohon maaf. Oh, integrasi sama dengan mohon maaf ini kita buat tanda ini. Oke. Kita melakukan, kita compile ulang ya. Dimana kita panggil C++, kita panggil C++,
rapson.cpp yang kita buat ini, nama filenya kita keluarin min o, outputnya kita buat metode rapson. Mohon maaf, mungkin dia belum tersimpan, kita compile ulang. Oke, sudah tercompile dengan baik. Kita jalankan metode rapson ya. Oke, kita masukkan batas bawahnya. Tadi kita buat 1, batas atasnya 4. Nilai H-nya kita mulai dari 0,1 ya. Mohon maaf, 0,1. Maka dapat hasil integrasinya 38,1717. Sama seperti mendekat itunya, kita run ulang. Kita misalkan batas bawahnya 1 juga, batas atas 4, nilai H-nya itu 0,01, maka tetap sama juga hasil integrasinya yaitu 38,1717. Jadi dengan metode Rapson ini, mohon maaf, metode Simpson ya, mohon maaf itu. Tapi kok ini metode Rapson, kita ganti ya, metode Simpson, mohon maaf ya, ini metode kita compile ulang aja. Ntar sini. Oke, coba kita ganti. Mohon maaf karena saya menggunakan tadi file lama, jadi seperti inilah kira-kira dengan metode Simpson. Oke, kita ulang ya Rana. Metode Simpson, metode Simpson. Kita masukkan batas atasnya 1, batas atas 4, nilainya 0,001. 0,1. Oke, sama juga seperti tadi. Batas atas 1, batas bawahnya 1, batas atas 4, kita masukkan hanya 0,001, maka hasilnya 38,1616. Jadi dia semakin mendekati hasil eksaknya yaitu 38,1717. Oke, begitulah kira-kira dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan makna yang tidak jelas yang menyinggung perasaan kalian. Saya minta maaf. Saya akhiri dengan selamat siang dan salam semangat.